Masih penasaran Inter Milan pantau Jay Itzes? Performanya di Liga Italia bikin makin dilirik. Komentar, Indra Syafri usai Nova Arianto bawa timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia. Zaha Bigoli sebut kemenangan timnas U17 Indonesia atas Yaman berbeda dengan Korsel, Garuda Asia nyaman pakai counter attack. Kata Erick Thohir usai timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto catat satu rekor baru usai, antar timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Masih penasaran Inter Milan pantau Jay Itzes? Performanya di Liga Italia bikin makin dilirik. Ketertarikan Inter Milan terhadap bek timnas Indonesia, Jay Itzes, tampaknya bukan sekadar rumor belaka. Performa Jay Itzes yang semakin meningkat dan semakin dilirik klub-klub besar. Klub raksasa Serie A itu menunjukkan keseriusan mereka dengan terus mengamati perkembangan sang pemain secara langsung di lapangan. Terbaru, Inter dikabarkan mengirimkan pemandu bakat ke pertandingan antara Lecce dan Venezia untuk memantau langsung penampilan Itzes. Jay Itzes yang kini memperkuat Venezia tampil konsisten sepanjang musim 2024-2025 di Liga Italia. Penampilannya yang tangguh di lini belakang membuatnya menjadi sosok penting dalam skuad Venezia. Hal itu rupanya tak luput dari pengamatan Inter Milan yang kini tengah berburu bek muda potensial untuk mengisi lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Media asal Italia, Calciomercato, mengonfirmasi bahwa Inter Milan memang tengah serius mencari sosok bek muda berbakat yang bisa berkembang di bawah asuhan para pemain senior mereka. Bukan rahasia lagi bahwa Inter tengah mencari bek muda untuk dikembangkan di samping para pemain seniornya, dan performa Itzes telah mencuri perhatian tim pemantau Nerazzurri. Tulis Calciomercato dalam laporan yang dirilis pada Senin, 7 April 2025, keseriusan Inter untuk memantau Jay Itzes terlihat dari langkah konkret yang mereka ambil. Dalam laga Lecce kontra Venezia yang digelar di Stadion Comunale Via del Mare, pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu menjadi momen penting bagi Inter untuk menilai kemampuan Itzes secara langsung. Namun, pemantauan tersebut tidak hanya berfokus pada Itzes. Pemandu bakat Inter Milan juga datang untuk melihat performa striker muda Lecce, Nikola Krstovic. Karena alasan itu, seorang pemandu bakat Inter hadir di Stadion Via del Mare saat Lecce bermain imbang 1-1 melawan Venezia. Tujuannya jelas, memantau langsung performa Jay Itzes dan Krstovic, jelas Calciomercato. Menurut laporan tersebut, Inter Milan melihat peluang yang cukup besar untuk merekrut dua pemain muda bertalenta itu. Alasannya, Lecce dan Venezia sama-sama berada di ambang degradasi ke Serie B musim depan. Kondisi ini tentu bisa memudahkan proses negosiasi dan transfer. Potensi Lecce dan Venezia tidak bertahan di Serie A musim depan bisa semakin mempermudah proses transfer dua pemain muda bertalenta ini yang dianggap sangat potensial untuk masa depan. Tutup Calciomercato. Dengan situasi seperti ini, peluang Jay Itzes untuk melangkah lebih jauh di panggung sepak bola Eropa terbuka lebar. Jika Inter Milan benar-benar merealisasikan minat mereka, bukan tidak mungkin bek timnas Indonesia itu akan segera mengenakan seragam biru hitam khas I Nerazzurri. Ini tentu menjadi kabar baik bagi penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan kiprah anak bangsa di level tertinggi Eropa. Komentar, Indra Syafri usai Nova Arianto bawa timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 seusai mengalahkan Yaman dalam laga kedua Grup C Piala Asia U17 2025. Tim Merah Putih memang memiliki satu laga sisa di babak penyisihan grup, tetapi saat ini mereka dipastikan sudah mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, tim asuhan Nova Arianto memimpin puncak klasemen grup C
dengan mengemas 6 poin. Di posisi runner-up ada Korea Selatan dengan 3 angka diikuti Yaman yang memiliki poin sama di peringkat ketiga. Dengan keberhasilan Timnas U17 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia U17 2025, tentu banyak pihak yang merasa bangga. Tak ketinggalan mantan pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Indra Syafri diberhentikan PSSI pada 23 Februari 2025, lalu setelah Timnas U20 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U20. Walaupun dia tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri tetap mengikuti perkembangan skuad Garuda Asia. Pelatih asal Sumatera Barat itu langsung mengucapkan selamat kepada Nova Arianto karena berhasil mencatatkan sejarah. Hal ini karena Timnas U17 Indonesia untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 melalui babak kualifikasi. Sebelumnya, Garuda Asia memang sudah pernah beraksi di Piala Dunia U17 2023, tetapi mereka tampil sebagai tim tuan rumah. Selamat dan terima kasih Coach Nova Arianto dan manajer Timnas U17 Indonesia Bapak Zaki Iskandar, tulis Indra Syafri sebagaimana dikutip dari akun pribadinya di Instagram. Semua staf pelatih dan ofisial, serta pemain yang membuat sejarah loloskan Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia buat pertama kalinya lewat jalur kualifikasi, ucapnya. Tak lupa, dia juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta jajarannya. Indra Syafri juga tak lupa kepada klub dan akademi para pemain Timnas U17 Indonesia. Selamat dan terima kasih Ketum PSSI Bapak Erick Thohir dan semua jajaran pengurus PSSI serta klub akademi tempat pemain berasal, tuturnya. Timnas U17 Indonesia telah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Akan tetapi, perjuangan I Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan belum selesai. Zahabi Goli dan kawan-kawan masih memiliki laga sisa melawan Afghanistan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah pada 10 April 2025. Setelah itu, Garuda Asia juga akan berjuang di babak 8 besar melawan runner-up grup D. Zahabi Goli sebut kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Yaman berbeda dengan Korsel, Garuda Asia nyaman pakai counter attack. Zahabi Goli menjadi salah satu pemain bersinar saat Timnas U17 Indonesia membungkam Yaman 4-1. Winger milik Persija Jakarta itu menyumbang 1 gol dan 1 assist dalam laga ini. Aksi Goli membuka keunggulan Timnas U17 Indonesia saat laga berlangsung 15 menit. Ia melepas sepakan dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Yaman melalui sentuhan di tiang gawang atas terlebih dulu. 10 menit berselang, gantian Goli mengirim umpan untuk ditanduk Fadli Alberto menjadi gol kedua Timnas U17 Indonesia. Alhamdulillah bisa mencetak gol, 1 assist juga, kata Goli pasca pertandingan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Insya Allah bisa menampilkan performa terbaik di laga-laga selanjutnya, tambahnya. Zahabi Goli menyebut kemenangan Timnas U17 Indonesia karena kerja keras seluruh pemain. Ia juga merasa kemenangan atas Yaman terasa berbeda dibanding saat lawan Korea Selatan pada matchday pertama. Tim bisa kerja dengan baik hari ini, bisa kompak dan komunikasi dengan baik, kata Goli. Tim alhamdulillah bisa cetak 4 gol. Sebelumnya kemenangan atas Korea juga sangat beda. Alhamdulillah juga bisa menang lawan Korea dan semoga pertandingan Afghanistan bisa menang, tambahnya. Menurutnya, kemenangan lawan Korea Selatan diperoleh melalui banyak tekanan karena selalu diserang. Tapi saat lawan Yaman, Indonesia bisa lebih cair dan mengontrol pertandingan lebih percaya diri. Ini berbeda dengan pertandingan Korea Selatan, kata Goli. Di Korea Selatan, kita terlalu banyak tekanan. Berbeda dengan Yaman. Lawan Yaman, kita punya lebih banyak kepercayaan diri, kita bisa mengontrol lebih banyak gol, dan kita bisa menang 4 gol. Kami berharap di pertandingan berikutnya dan laga-laga setelahnya kita bisa memenangkan pertandingan. Tambahnya, saat ditanya apa poin terkuat dari Indonesia saat ini, Goli menjawab counter attack dan kerjasama tim. Ya, dari suplai bola, counter attack sangat bagus, serta teamwork yang sangat baik, kata Goli menjawab.
Timnas U17 Indonesia masih akan menjalani satu pertandingan lawan Afghanistan pada 10 April 2025 mendatang. Juara grup C sudah digaransi milik Indonesia walau menyisakan satu laga. Kata Erick Thohir usai Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 seusai mengalahkan Yaman. I Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan memang masih memiliki satu laga sisa, sehingga untuk perubahan posisi bisa terjadi dalam laga pamungkas grup C nantinya. Akan tetapi, Zahabi Goli dan kawan-kawan dipastikan tetap lolos ke Piala Dunia U17 2025 meski belum diketahui keluar sebagai pemimpin puncak atau runner-up grup C nantinya. Untuk itu, dengan kemenangan atas Yaman ini membuat semua pihak merasa senang Timnas U17 Indonesia memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir pun merasa semeringah karena tim asuhan Nova Arianto ini memastikan diri lolos ke babak 8 besar dan ke Piala Dunia U17 2025. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, ujar Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu mengapresiasi Matthew Baker dan kawan-kawan. Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan Timnas U17 Indonesia belum selesai. Menurutnya, tim Merah Putih masih harus tetap berjuang di Piala Asia U17 2025. Pasalnya, masih ada satu laga sisa di grup C ini. Erick Thohir meminta para pemain untuk kembali fokus ke Piala Asia U17 2025 setelah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap Timnas U17 Indonesia bisa meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025 ini. Untuk itu, tim Merah Putih diharapkan tetap fokus menghadapi ajang 2 tahunan ini. Perjuangan belum selesai, kami masih akan kembali fokus ke pertandingan Piala Asia U17 berikutnya untuk meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu tim Merah Putih bisa melangkah sejauh ini. Mantan pemilik Inter Milan juga mengapresiasi para pemain, pelatih Nova Arianto, hingga orang tua para pemain yang selalu mendukung. Apalagi, I Putu Panji dan kawan-kawan telah melakukan persiapan cukup panjang selama ini hingga harus jauh dari orang tua mereka. Tak lupa, Erick juga berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan dukungan buat Timnas U17 Indonesia. Hasil ini bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Terima kasih kepada seluruh ofisial Timnas, Coach Nova, para pemain yang sudah bekerja keras, para orang tua pemain, supporter, jelas Erick Thohir. Organisasi PSSI di seluruh Indonesia dan tentunya pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan dukungan begitu luar biasa, tuturnya. Nova Arianto catat satu rekor baru usai, antar Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian ini terjadi usai Timnas U17 Indonesia mengantongi 2 kemenangan dari 2 laga perdana di Piala Asia U17 2025. Selain itu, Timnas U17 Indonesia berhasil mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U17 untuk 2 kali berturut-turut. Tentu, kemenangan ini juga meninggalkan sejarah positif bagi Nova Arianto. Pasalnya, pria 44 tahun tersebut jadi pelatih pertama yang meloloskan Indonesia di turnamen Piala Dunia. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut jadi yang pertama meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Di semua level kelompok usia, Timnas Indonesia baru 3 kali tampil di Piala Dunia.
2 diantaranya terjadi pada level U17 pada 2023 dan 2025. Pada edisi 2023, Indonesia lolos dengan status tuan rumah. Sementara satu penampilan lain Indonesia terjadi pada gelaran Piala Dunia U20 1979 di Jepang. Meski begitu, penampilan di Piala Dunia U20 1979 terjadi karena Indonesia mendapatkan durian runtuh dari FIFA. Sejatinya, Indonesia saat itu tidak lolos melalui babak kualifikasi. Pasalnya, pada gelaran Piala Asia Junior 1978, Indonesia terhenti di babak perempat final. Kala itu, Indonesia masuk ke putaran final Piala Dunia U20 1979 untuk menggantikan Korea Utara dan Irak saat itu. Sebenarnya, Timnas U20 Indonesia juga berhak tampil di Piala Dunia U20 2023 karena status sebagai tuan rumah. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong gagal bermain di turnamen tersebut karena FIFA memindahkan status tuan rumah ke Argentina. Tentu, catatan ini belum mampu diukir para seniornya sampai tulisan ini dirilis. Timnas Indonesia baru akan berjuang lagi di 2 laga sisa ronde ketiga babak kualifikasi saat menantang Jepang dan Cina pada Juni 2025. Peluang Timnas Indonesia senior untuk merasakan panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya masih terbuka lebar. Kembali ke skuad Timnas U17 Indonesia. Mereka masih menyisakan 1 pertandingan lagi di fase grup. Saat itu, Timnas U17 Indonesia menantang Afghanistan pada 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia. Pertandingan ini sudah tidak akan menentukan posisi kedua tim. Nova Arianto selaku pelatih kepala bisa melakukan rotasi seluruh pemain untuk membuat simulasi taktik. Yang pasti kita akan mencoba semua pemain yang belum tampil, kata Nova Arianto pasca pertandingan lawan Yaman. Mungkin ada beberapa pemain yang akan kita coba tampil, kita akan lihat. Kita lihat situasi apa taktik yang kita buat. Tambahnya, Wakil ASEAN di Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Seluruh wakil Asia Tenggara sudah menyelesaikan laga kedua grup C. Timnas U17 Indonesia berhasil jadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 dari Asia Tenggara. Berkat hasil ini, Garuda Asia mantap berada di puncak klasemen grup C dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Timnas U17 Indonesia sebenarnya masih menyisakan 1 laga, yakni melawan Afghanistan di partai terakhir. Namun posisi klasemen tidak akan berubah buat Indonesia yang sudah dipastikan keluar sebagai juara grup C. Perhitungan di klasemen, Indonesia sudah mengungguli secara head-to-head 2 tim yang berpeluang menyamai poin pasukan Nova Arianto, yakni Korea Selatan dan Yaman. Sehingga hasil apapun melawan Afghanistan, Indonesia pastikan tidak akan tergusur dari puncak. Timnas U17 Indonesia berhasil lolos untuk 2 kali beruntun ke ajang Piala Dunia U17. Sebelumnya, Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2023. Saat itu, Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Sementara di laga lainnya, Vietnam kembali mengejutkan publik Asia. Kali ini korbannya adalah tim favorit juara Jepang. Vietnam berhasil menahan imbang Jepang pada laga kedua grup B. Jepang unggul lebih dahulu pada menit ke-13 melalui gol Minato Yoshida. Saat Jepang sudah hampir mengamankan tiket lolos di menit akhir pertandingan, Vietnam mendapatkan hadiah penalti yang membuyarkan keunggulan Jepang. Tran Gyabao mengambil sendiri eksekusi penalti dan mampu mencetak gol penyama kedudukan, 1-1. Hasil ini meneruskan tren positif Vietnam menghadapi 2 raksasa Asia. Pada laga pertama, Vietnam berhasil menahan raksasa Asia lainnya, yaitu Australia dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Vietnam punya peluang menyusul Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 jika berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab di laga terakhir fase grup. Sementara itu, kabar buruk terjadi pada Thailand.
Thailand harus dipastikan tersingkir usai 2 kali kalah di fase grup. Tim asuhan Jaded Melarp kalah dari Arab Saudi dan Uzbekistan di 2 laga pertama grup A. Hasil ini mengubur impian Thailand untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Respons oleh Romeni soal gol Evandra Florasta yang bantu timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Dengan kemenangan ini, timnas U17 Indonesia lolos dengan memenangi 2 laga dan menyisakan 1 pertandingan lagi. Pada laga perdana, timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Pertandingan terakhir, timnas U17 Indonesia dengan melawan Afghanistan pada 10 April 2025. Ole Romeni memberikan perhatian ke timnas U17 Indonesia dengan mengunggah postingan akun resmi timnas Indonesia di Instastory-nya. Postingan yang diunggah oleh Romeni ialah gol ketiga timnas U17 Indonesia yang dicetak oleh Evandra Florasta. Masa depan sudah di sini, tulis oleh Romeni. Selamat ya teman-teman, timnas U17 Indonesia menjadi keempat yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, tuan rumah Qatar telah memastikan tempat. Lalu Arab Saudi dan Uzbekistan juga sudah memastikan diri lolos. Piala Dunia U17 2025 akan digelar pada November mendatang. Turnamen akan diikuti oleh 48 tim dari 6 konfederasi. Di Konfederasi Asia, AFC, akan mengirimkan total 8 wakil di luar tuan rumah Qatar. Jadi kini tersisa 4 tiket lolos yang diperebutkan untuk ke Piala Dunia U17 2025. Wacana uji coba timnas Indonesia versus Belanda. Sepertinya sulit terwujud, ada kemungkinan tim muda U23 bisa dilaksanakan. Rencana untuk menggelar laga uji coba internasional antara timnas senior Indonesia versus Belanda sepertinya sulit untuk diwujudkan. Hal ini diungkap oleh media Belanda, Voetbal Internasional. Sebelumnya, KNVB alias Federasi Sepak Bola Belanda melalui Sekjen Guts de Jong dan Direktur Sepak Bola Nigel de Jong mengungkap adanya wacana untuk menggelar laga persahabatan Indonesia versus Belanda. Namun, uji coba Belanda melawan timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa terrealisasikan dalam waktu dekat karena kesibukan kedua kesebelasan. Setelah tersingkir dari perempat final UEFA Nations League A 2024-2025, Belanda akan berkancah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pada Juni 2025. Sementara, timnas Indonesia juga masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang lolos ke putaran keempat. Para pelatih kepala tentu juga memiliki pendapat mengenai hal ini, bagaimana mereka melihatnya dari perspektif olahraga, ujar Guts de Jong. Kami telah mendiskusikan topik ini dengan Nigel de Jong. Dalam jangka pendek, hal ini akan sulit diwujudkan. Namun, akan sangat menyenangkan jika suatu saat nanti kami bisa mengadakannya. Jelas Guts de Jong. Namun, Voetbal Internasional mendeskripsikan terbuka kemungkinan latih tanding antara Jong Oranje atau Belanda U21 dengan timnas U23. Saat ini sedang dicari celah dalam kalender pertandingan untuk mengatur laga antara Jong Oranje dan Jong Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk tim futsal nasional kedua negara, tulisnya. Namun, menyelenggarakan pertandingan antara tim senior Belanda dan Indonesia akan menjadi tantangan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari jadwal pertandingan yang padat, waktu perjalanan yang panjang, serta perbedaan kualitas yang signifikan, jelasnya.
Usai menang lawan Bahrain, Kevin Dix optimistis timnas Indonesia bisa raih hasil positif saat jumpa Cina dan Jepang. Bek FC Copenhagen, Kevin Dix optimistis bisa bawa timnas Indonesia bangkit di 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C ronde ketiga. Jay Idzes dan kawan-kawan mengoleksi 9 poin dari 8 laga. Timnas Indonesia masih belum memastikan tiket ke ronde keempat aman. Meski begitu, Merah Putih masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, peluang mereka tergantung dengan hasil tim lain, khususnya Australia dan Arab Saudi di 2 laga tersisa. Pada 2 laga sisa, timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Saya bukan anak muda lagi, ujar Dix dalam kanal YouTube Copenhagen Sundays. Jadi, saya tahu bagaimana cara bangkit. Dukungan dari orang-orang di sana. Dan juga kondisi mental saya sendiri sudah cukup baik untuk bangkit. Di pertandingan berikutnya, saya kasih segalanya. Dan kami menang melawan Bahrain. Itu sangat penting, salah satu kemenangan terpenting kami, mungkin selain melawan timnas Arab Saudi. Namun, yang ini benar-benar vital karena kemenangan itu memberi kami peluang untuk lolos ke play-off, kata Dix. Kevin Dix yakin bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil positif atas Cina dan Jepang. Dirinya mengaku punya peluang besar untuk meraih hasil tersebut. Sekarang kita punya peluang besar dan kita lihat saja apa yang terjadi di 2 pertandingan selanjutnya di Indonesia, kata Dix. Masih punya opsi pengganti jika Behram Abdueli harus absen hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, kubu timnas Cina diganggu kabar kurang baik saat satu di antara penyerang andalannya yang berpotensi absen adalah Behram Abdueli yang harus dihukum dan dikenai denda atas perilakunya dalam kompetisi Liga Super Cina 2025, yaitu Behram Abdueli. Pada 28 Maret lalu, Behram Abdueli bermain untuk klubnya Shenzhen Peng City melawan Yunnan Yukon pada pekan ketiga Liga Super Cinach 2025. Namun, ia diusir dari lapangan oleh wasit karena kartu merah langsung menit ke-88. Pemain berusia 22 tahun itu kedapatan meninju pemain lawan dan membuatnya harus mandi lebih cepat. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Cina sebelum lawatan ke markas timnas Indonesia. Skuad berjulukan Tim Naga bisa terpengaruh dengan absennya Behram Abdueli dalam beberapa laga di Liga Domestik Cina. Menariknya, ia adalah pencetak salah satu gol ke gawang Indonesia pada pertemuan pertama bulan Oktober 2024. Asosiasi Sepak Bola Cina telah menjatuhkan sanksi skorsing tambahan 3 pertandingan dan denda sebesar 30.000 yuan atau sekitar 70 juta kepadanya. Ini menjadi ujian berat yang akan dihadapi pelatih Branko Ivankovic. Behram Abdueli tidak akan bisa bermain setidaknya selama 4 laga di kompetisi domestik. Ini bisa memengaruhi persiapan timnas Cina untuk menghadapi timnas Indonesia di Jakarta. Pelatih Branko Ivankovic belum tentu memanggilnya untuk lawatan ke Jakarta karena dia harus absen di beberapa pertandingan pada kompetisi lokal Cina. Kini pelatih Cina, Branko Ivankovic, perlu mempertimbangkan kandidat pengganti Behram Abdueli. Dilihat dari situasi terkini di Liga Super Cina, Wang Yudong yang berusia 18 tahun mungkin memiliki lebih banyak kesempatan bermain. Ia telah mengamankan tempat sebagai starter di Liga Super Cina dan telah mencetak gol. Ia mungkin akan mendapat lebih banyak waktu bermain di tim nasional di masa mendatang. Nama penyerang senior, Wu Lei juga kemungkinan akan kembali pada bulan Juni mendatang pasca pemulihan cedera. Jika Behram Abdueli tidak dapat segera kembali ke performa terbaiknya setelah kembali bermain, membuat situasi di timnas Cina semakin sulit.
Menang atas Cina, Timnas Indonesia siap geser ranking Vietnam di FIFA. Timnas Indonesia kini kembali menunjukkan taringnya di kancah sepak bola internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kemenangan atas Cina menjadi amunisi penting skuad Garuda untuk menyalip Vietnam di ranking FIFA dan mempertegas ambisi mereka menembus 100 besar dunia. Beberapa hari lalu, FIFA secara resmi merilis pembaruan peringkat dunia tim nasional sepak bola pria. Kabar baik pun menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat dari posisi 127 ke peringkat 123. Lonjakan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi sinyal positif akan kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional. Peningkatan ranking ini juga menjadi sangat strategis mengingat peringkat FIFA menjadi salah satu parameter penting dalam pengundian grup di ajang Piala Dunia. Tim dengan ranking lebih tinggi biasanya akan masuk pot yang lebih menguntungkan, sehingga peluang untuk menghadapi tim-tim kuat di babak awal menjadi lebih kecil. Langkah impresif Timnas Indonesia tak lepas dari performa gemilang mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kemenangan krusial adalah saat skuad Garuda menundukkan Bahrain dalam laga matchday ke-8 Grup C pada 25 Maret 2025. Kemenangan ini menjadi batu loncatan penting untuk memperbaiki peringkat Indonesia. Tak berhenti di situ, laga kontra Cina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi momentum emas lainnya. Di hadapan puluhan ribu supporter fanatik, Timnas Indonesia tampil percaya diri dan solid. Hasilnya, kemenangan berhasil diraih dan memberikan tambahan poin penting dalam sistem penilaian ranking FIFA. Masih ada 2 laga penting yang akan dijalani oleh Timnas Indonesia di babak kualifikasi, yakni menjamu Cina pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Jika Indonesia mampu meraih hasil maksimal, terutama dengan kembali menaklukkan Cina, maka peluang untuk meroket ke posisi yang lebih tinggi akan terbuka lebar. Vietnam saat ini menempati peringkat ke-105 dalam daftar ranking FIFA. Artinya, Timnas Indonesia hanya terpaut 18 posisi dari rival Asia Tenggara tersebut. Dengan kemenangan beruntun, terutama di laga resmi FIFA, poin demi poin bisa dikumpulkan dan jarak dengan Vietnam bisa dipangkas. Faktor head-to-head juga akan menjadi penentu. Jika Indonesia terus konsisten meraih kemenangan, terutama melawan tim-tim dengan ranking lebih tinggi seperti Cina dan Jepang, maka peluang untuk menyalip Vietnam dalam waktu dekat sangat terbuka.